Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang ini masih materi seputar yang kemarin. Kemarin di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang limit, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar ketemu lagi tentang limit. Namun ada yang berbeda di sini. Kalau kemarin kita belajar tentang limit, namun fungsinya adalah fungsi aljabar. Sekarang limit itu adalah fungsinya trigonometri. Nah, ini dia pelajaran yang menurut saya biasanya paling disukai oleh siswa, gitu ya, tentang trigonometri. Trigonometri pernah dipelajari pada saat kapan? Pada saat kelas 10 dan kelas 11 juga sudah belajar tentang trigonometri. Jadi jangan sampai dilupakan trigonometri. Ada apa aja di trigonometri? Sebelum itu kita review dulu tentang trigonometri, gitu ya. Trigonometri. Gitu ya. Trigonometri itu disusun dari kata tri itu tiga sudut, gitu kan. Ada apa aja sih di trigonometri? Ada apa aja? Trigonometri, di dalam trigonometri ada yang pertama itu ada yang namanya sinus, gitu ya, atau sin, gitu ya. Oke, sin. Oke. Ada sinus atau sama dengan sin, biasanya disingkat dengan sinus. Biasanya sinus atau disingkat dengan sin, gitu ya. Oke, lalu yang kedua ada apa? Ada cos. Nah, ini jangan sampai cosinus. Cosinus ya. Cosinus. Oke, ini cos. Lalu yang ketiga ada apa? Tan. Nah, ini tan. Yaitu tan. Aku cuma saya di sini cuma ingin mengingatkan kembali jangan sampai lupa sin, cos dan tan. Lalu dari sini kita juga nanti ada yang namanya kosekang, ada sekang, lalu ada kotangan, gitu ya. Lalu di dalam trigonometri ada yang namanya sudut-sudut istimewa, gitu ya. Apa aja sudut istimewa, masih ingat? Masih ingat sudut-sudut dalam istimewa tabel trigonometri? Itu jangan sampai dilupakan. Kenapa? Karena kita akan sering menggunakan tabel istimewa itu. Saya ingatkan kembali tabel istimewa, sudut-sudut istimewa. Oke, sudut-sudut istimewa. Oke, sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri. Lihat di sini. Oke, yang pertama ada mulai dari 0 derajat. Dimulai dari 0 derajat. Lalu setelah itu ada 30 derajat. Lalu berapa? 45 derajat. Selanjutnya berapa 45 derajat? Berarti 60 derajat. Setelah 60 derajat ada 90 derajat dan seterusnya. Kalian bisa buat sampai dengan 360 derajat. Itu periodik. Kalau periodik itu selalu mengulang nantinya. Oke, tapi saya di sini ingatkan sampai 90 derajat terlebih dahulu saja, gitu ya. Yang pertama ada nilai sin ya. Oke, nilai sin. Sin 0 derajat itu berapa sih? 0. Lalu 30 adalah setengah 45. Berapa? Setengah akar 2. Nilai dari sin 60 setengah akar 3. Lalu sin 90 1. Oke. Lalu ada cos. Cos itu berapa? Berbeda. Kalau sin cara apa lagi? Kalau sin itu 0 ke atas, jadi 0 naik ke 1. Tapi kalau cos itu dari 1 ke bawah. Jadi dari kita balik 1 setengah akar 3. Oke, ini 1 setengah akar 3, berarti yang selanjutnya adalah setengah akar 2. Lalu setengah, lalu 0. Jadi terbalik. Lalu kalau menghafal tangan, kalau tangan gimana? Tan 0. Caranya konsepnya adalah sin dibagi cos. Kan itu sin dibagi cos, tinggal 0 dibagi 1. Hasilnya berapa? 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Berapa? 1/3 akar 3. Lalu 45 berarti setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi jadi 1. Lalu setengah akar 3 dibagi setengah, jawabannya adalah akar 3. 1 dibagi 0 berapa hasilnya? Tidak terdefinisi. Jadi hati-hati, 1 dibagi 0 bukan 1, bukan juga 0, tapi adalah tidak terdefinisi. Kok bisa tidak terdefinisi? Bayangin kamu membagi kue 1, tapi nggak ada orang yang kamu bagi. Berapa orang itu yang mendapatkan? Orang nggak ada, berarti kan di sini tidak terdefinisi, kayak gitu ya. Ini sudut istimewa sampai 90 derajat. Lalu bagaimana kalau untuk 180 derajat? Nanti kita bisa menggunakan relasi sudut itu sendiri, gitu ya. Jadi perhatikan dan ingat-ingat kembali materi-materi tentang trigonometri, karena kita
terlalu berhubungan tentang itu. Oke, kalian boleh buka buku paket yang udah dibagikan, yang udah kalian ambil. Di situ yang di halaman 6 ada tentang teorema limit. Teorema limit itu udah pernah kita belajar di kelas 11 sebelumnya. Jadi kalian tinggal ingat-ingat saja gitu ya. Saya nggak akan jelaskan di sini karena kalian bisa baca tentang teorema limit itu sendiri. Saya akan mulai bahas tentang trigonometri limit. Di sini ada pengertian limit. Pengertiannya masih sama. Definisi secara limit adalah limit x mendekati a dari fungsi f(x) itu sama dengan L atau nilai L. Jadi suatu fungsi akan memiliki nilai L jikalau dia terdefinisi nantinya, kan gitu ya. Oke, L ini nilai fungsi f(x) untuk x mendekati a. A itu di situ adalah sudut. Nah, bedanya kalau yang kemarin kita merupakan suatu bilangan, baik itu bilangan bulat ataupun bilangan rasional, a di sini merupakan bilangan, bukan bilangan, tapi adalah bentuknya sudut. Sudut ini ada yang namanya radian. Nah, ini kelas 10 sudah belajar tentang radian atau derajat gitu ya. Kayak gitu. Jadi sudut di situ ada radian dan ada derajat gitu ya. Ada dua. Makanya di sini a besar sudut dalam bentuk radian. Jadi x-nya itu mendekati sudutnya, bukan mendekati nilai. Misalkan 1, kalau biasanya kan setengah, 2, 3 kalau yang sebelumnya. Kalau ini bentuknya derajat kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menentukan nilai limit dari fungsi trigonometri itu sendiri. Ingat konsepnya. Kalau kemarin saya bilang bahwa kalau kita mau menentukan limit itu ada yang bentuknya tak tentu. Saya ingat lagi, bentuk-bentuk tak tentu. Bentuk-bentuk tak tentu. Oke, bentuk-bentuk tak tentu itu yang seperti apa? Masih ingat? Yang seperti apa? Pertama, kalau kita substitusikan nantinya 0/0, ini bentuk tak tentu. 0/0 itu bukan 1, bisa 5, bisa 3, bisa 4. Sebenarnya 0/0, makanya nggak tentu. Lalu tahingga dibagi tahingga, gitu ya. Lalu apa lagi? Tahingga dikurangi tahingga juga bentuknya tak tentu. Lalu apa lagi? 1, misalkan A dibagi 0 dikurangi B dibagi 0. Ini juga bentuk tak tentu ya. Oke, dari sini ya kita punya ingat-ingat lagi. Ini bentuk-bentuk tak tentu. Dan ini yang harus kalian hindari. Atau karena yang pertama kita lakukan langkah-langkah ya. Langkah-langkah ya. Saya pikir langkah-langkahnya gimana sih gitu ya. Langkah-langkah menentukan nilai limit gitu ya. Menentukan nilai limit. Nah, menentukan nilai limit. Oke. Bagaimana langkah-langkah dari menentukan nilai limit itu sendiri gitu kan? Yang pertama apa? Masih ingat di kelas 11? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cek dulu gitu ya. Cek terlebih dahulu. Terlebih dahulu, maksudnya cek terlebih dahulu apa? Bentuknya. Jadi bisa jadi cek terlebih dahulu bentuk tak tentu atau tentu. Gitu ya. Ada dua, bentuk tak tentu atau tentu atau berhingga, atau kalau di judul buku itu tak berhingga dan tak berhingga. Kayak gitu sih ya. Tak tentu sama tentu. Itu ada dua kemungkinan. Kalau misalkan bentuknya, jadi yang kedua kalau ketemunya tentu atau misalkan tak tentu dulu ya. Kalau bentuknya tak tentu, maka yang kita lakukan apa? Yaitu adalah manipulasi gitu ya. Lakukan manipulasi. Manipulasinya kalau biasanya di fungsi aljabar itu yang pertama ada pemfaktoran gitu ya. Pemfaktoran. Difaktorkan lah gitu ya, difaktorkan gitu ya. Pemfaktoran gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan pemfaktoran tidak bisa, rasionalisasi gitu ya. Rasionalkan gitu ya.
Iya. Nah, begitupun dengan trigonometri, bisa merasionalkan, bisa kalian faktorkan, atau nanti kalau kalian sudah belajar turunan, maka nanti kita gunakan yang namanya konsep L'Hopital. Jadi itu, kalau bentuknya tertentu, itu langkah-langkahnya. Lalu bagaimana kalau bentuknya tentu? Ya sudah, itu merupakan nilai limitnya dari fungsi tersebut. Oke, for example kita coba. Tapi sebelum itu saya mau kenalin dulu tentang sudut. Barangkali kalian sudah lupa ya tentang sudut. Sudut ya. Sudut. Di dalam sudut ada dua. Sudut itu ada dua satuan. Yang pertama ada radian. Yang kedua ada derajat, gitu ya. Oke. Ada radian, ada derajat. Kalau radian bentuknya pi, kalau derajat bentuknya ya tadi ya bulatan di atas, gitu ya. Oke, ada sudut, ada radian, ada derajat. Ingat, dari sini kita tahu bahwa yang kalian harus tahu adalah nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Pi di sini biasanya kalian gunakan yaitu 22/7 atau 3,14. Tapi kalau di dalam bentuk derajat, pi itu menunjukkan bahwa besar sudut yang ditunjukkan itu adalah 180 derajat, gitu ya. Berarti kalau 2 pi, gitu ya, ini video yang kurang terlihat, jadi 360 derajat, kayak gitu. Pi sama dengan 180 derajat, 2 pi sama dengan 360 derajat, kayak gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan, jadi intinya gampang. Contoh ya, kalau kita ambil contoh, misalkan ambil contoh, kalau saya punya 2/3 pi itu berapa bisa? Tinggal kalian konversikan ke dalam bentuk derajat, berarti kan 2/3 pi itu berapa?